Salikah akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis asosiatif. Dalam pengujian hipotesis asosiatif, ada statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Untuk statistik parametrik dibagi menjadi tiga jenis, yaitu korelasi produk momen, korelasi parsial, dan korelasi ganda. Sedangkan untuk statistik non-parametrik ada koefisien kontingensi dan koefisien Spearman. Ada korelasi produk momen, yaitu digunakan untuk mencari hubungan variabel bebas X dengan variabel terikat Y dan data berbentuk interval dan rasio. Korelasi ini dilambangkan dengan R kecil, dengan ketentuan apabila R sama dengan -1, maka korelasinya negatif sempurna. Apabila R sama dengan 0, maka tidak ada hubungan. Untuk R sama dengan 1, berarti korelasinya sempurna positif. Buka SPSS, yang name, ketik motivasi kerja dan disiplin kerja. Itu pada data variable view. Selanjutnya yang measure, pilih yang scale. Kemudian klik data view, muncul data tersebut. Untuk nilai datanya silakan diisi sesuai makalah. Kemudian klik analis, correlate, kemudian bivariate. Selanjutnya motivasi kerja sama disiplin kerja, silahkan anak panahnya itu dicentang. Kemudian personnya juga dicentang. One highlight diklik, kemudian flag signifikan dicentang, klik OK. Muncul jawaban tersebut. Itu untuk correlation-nya hasilnya 0,823. Dari hasil SPSS dapat dilihat yaitu pada nilai korelasian tabel mendapatkan 0,823. Ini berarti dapat menggambarkan koefisien produk momen. Dapat ditandai dengan 2 bintang. Dan korelasi ini berarti dapat menggambarkan koefisien korelasi signifikan di tingkat 0,01. Untuk nilai 0,000 menggambarkan tingkat signifikan, di mana ini membuktikan tingkat signifikan 1 sampai ujung koefisien korelasi tersebut di bawah 0,05 pada arah positif. Jadi, korelasi variabel motivasi kerja dengan variabel disiplin kerja dapat disimpulkan signifikan positif. Kesimpulannya, nilai 0,823 dapat menggambarkan sejauh mana keeratan hubungan antara variabel motivasi kerja dengan variabel disiplin kerja dengan nilai 0,823 atau 82,3%. Jadi, korelasi hubungan di atas dinyatakan positif dan hubungannya searah. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat motivasi kerja, maka akan dibanding lurus dengan disiplin kerja. Saya Viva akan menjelaskan materi mengenai korelasi parsial dan juga korelasi ganda. Yang pertama yaitu korelasi parsial. Uji korelasi parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan variabel X dan Y, di mana salah satu variabel X dibuat tetap atau konstan. Saya akan menjelaskan langkah-langkah pengujian dengan menggunakan SPSS korelasi parsial. Langkah pertama yang kita lakukan, membuka SPSS, kemudian kita klik variable view, kemudian kita isi mulai dari name, kemudian desimalnya diganti 0, label untuk X1-nya itu minat, X2 intensitas belajar, Y merupakan hasil belajar. Pada measure, yang pertama diganti ordinal, kedua scale, dan yang ketiga scale. Kemudian data view, kita isikan data yang ada pada makalah.
Setelah kita isi datanya semua untuk X1, X2, dan Y-nya, kita klik Analyze, kemudian Correlate, Partial. Maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Untuk minat, pada boolean controlling, kita klik satu-satu, intensitas belajar pada variabel dan hasil belajar pada variabel. Kemudian ini klik detail. Setelah semuanya sudah, klik option, zero order correlation. Hal ini itu untuk mengetahui korelasi sebelum ada variabel yang dikendalikan. Setelah itu klik continue. Dan oke. Akan muncul seperti ini. Yang akan kita gunakan dalam korelasi parsial yaitu table correlation. Dari hasil outputnya dapat disimpulkan jika minat belajar adalah sama, maka hubungan positif antara intensitas belajar dan hasil belajar akan meningkat. Sedangkan untuk menentukan signifikansinya dapat dilihat dari output, dapat diketahui korelasinya ada 0,777 dan signifikansi atau SIG adalah 0,014. Ternyata signifikansi atau SIG kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan hubungan yang terjadi antara intensitas belajar dan hasil belajar adalah signifikan. Kemudian mengenai korelasi ganda biasanya digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan antara tiga variabel atau lebih, serta untuk mengetahui kontribusi yang diberikan secara simultan oleh variabel X1, X2 terhadap nilai variabel Y3. Kemudian, langkah-langkah pengujian korelasi ganda menggunakan SPSS. Step awalnya sama dengan yang tadi pada korelasi parsial. Variabel view-nya sama. Klik data view, ini datanya juga sama. Step selanjutnya, klik analyze, regression, linear. Untuk minat, ke independen. Intensitas belajar juga ke independen, hasil belajar ke dependen. Setelah semuanya selesai, yang dependen dan independen sudah terisi, lalu kita klik OK. Yang akan digunakan pada tabel model summary. Koefisien korelasi ganda itu dimisalkan R besar, dapat dilihat pada output. Kemudian kita bandingkan nilainya pada tabel R kecil, kemudian kita tarik kesimpulan. Sedangkan untuk koefisien penentu atau determinasi adalah pada kolom R besar square sama dengan 0,604 kurung buka KP sama dengan R kuadrat. R-nya besar sama dengan 0,777 kuadrat, tutup kurung. Saya Garlina, NIM 618 akan menjelaskan mengenai statistik non-parametrik yang bagian koefisien kontingensi. Pada korelasi non-parametrik ini, data yang diuji menggunakan skala ordinal dan nominal. Untuk skala yang ordinal menggunakan Spearman rank dan yang nominal menggunakan koefisien kontingensi. Korelasi ini diukur dengan dua tahap. Yang pertama tanda plus dan minus, dan yang kedua besarnya
korelasi. Untuk tanda plus dan minus itu maksudnya kalau plus berarti artinya hubungannya searah dan minus berarti berlawanan arah. Untuk besar nilai korelasi berada antara 0 sampai 1. Jika 0 berarti tidak ada hubungan dan jika 1 berarti memiliki hubungan yang erat. Untuk koefisien kontingensi ini bertujuan untuk melihat hubungan antara dua tabel kategori yang disusun dalam tabel kontingensi. Tabel kontingensi merupakan tabel yang terdiri dari dua variabel. Setiap variabel terdiri dari beberapa kategori. Mau dicari yang pertama jenis kelamin, kemudian yang kedua sikap terhadap tawuran, yang ketiga nilai, kemudian desimalnya 0, measure-nya scale, kemudian pada data view ketikkan datanya ini. Jika sudah, klik data pada itu tools yang di atas, kemudian weight case, klik weight case by, masukkan variabel nilai ke frekuensi variabel, klik OK, kembali ke dataset, kemudian klik analyze, descriptive statistik, cross tab, masukkan variabel jenis kelamin ke rows, sikap terhadap tawuran ke kolom. Pada statistik, beri centang pada kontingensi koefisien, klik continue, kemudian OK. Nah, ini sudah ketemu hasilnya. Untuk nilai signifikansi kontingensi P kurang dari 0,003 dan C sama dengan 0,179. Ya, materi berikutnya adalah koefisien Spearman rank atau Spearman's row. Analisis ini digunakan untuk mengatur keeratan hubungan antara dua variabel berdasarkan peringkat-peringkat. Pada korelasi ini tidak mensyaratkan distribusi data nominal dan cocok untuk data ordinal. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, buka program SPSS, kemudian klik view. Dan yang kedua, pada kolom name ketik minat, pada label ketik minat belajar, sedang kolom lainnya bisa dihiraukan atau isi default. Dan kemudian pada kolom name baris kedua ketik fasilitas, pada label ketik fasilitas belajar, sedang kolom lainnya bisa dihiraukan atau isi default. Pada kolom name ketiga ketik prestasi, pada label ketik prestasi belajar, sedang kolom lainnya bisa dihiraukan. Dan berikutnya langkah ketiga, jika sudah masuk ke dalam data view, dengan klik view, kemudian isikan data. Dan langkah yang keempat, selanjutnya klik analis, kemudian correlate, dan kemudian bivariate. Masukkan semua variabel kotak variabel pada correlation coefficient.
Hilangkan tanda centang pada person, kemudian beri centang pada Superman. Dan yang langkah terakhir yaitu klik OK. Didapat koefisien untuk hubungan minat belajar dengan prestasi belajar sebesar 0,900 dan hubungan fasilitas belajar dengan prestasi belajar sebesar 0,700. Karena koefisien mendekati 1, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan erat apabila nilai mendekati 0, maka hubungannya rendah. Selanjutnya untuk langkah-langkah pada koefisien Spearman rank. Yang pertama, pada kolom name di variabel view ketik minat, fasilitas, dan prestasi. Untuk desimalnya masing-masing 2 dan yang lainnya default. Kemudian ke data view masukkan data yang mau dicari. Kemudian klik analyze, correlate, bivariate. Nah, kemudian masukkan semua variabel ke kotak variabel yang ada di sini. Masukkan. Kemudian setelah dimasukkan pada correlation coefficient ini, hilangkan tanda centang pada person dan beri tanda centang pada Spearman. Setelah itu klik OK. Nah, ini hasilnya. Diperoleh koefisien untuk hubungan minat belajar dengan prestasi belajar sebesar 0,900 dan hubungan fasilitas belajar dengan prestasi belajar sebesar 0,700. Karena koefisien mendekati 1, maka dapat disimpulkan bahwa hubungannya erat. Apabila nilai mendekati 0, maka hubungannya sebaliknya, yaitu rendah.